Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue lupa ininya belum diinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dengan NIM C24012011002 dari kelompok 7 Praktikum Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal latihan Laboratorium Komputer Pertumbuhan Biologi Perikanan tahun 2022. Nah, dapat kita lihat bahwasannya di sini sudah terdapat data panjang total dan juga bobot ikan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai N, maksimum, minimum, jumlah kelas, lebar kelas, jarak kelas, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan membuat grafik dari data tersebut. Langsung saja, dimulai dari kita menentukan nilai N, di mana nilai N ini didapatkan dengan rumus sama dengan, kemudian count, dan kita men-select data panjang total sampai ke bawah. Kemudian didapatkan nilai 171. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum. Nilai maksimum ini didapatkan dengan rumus sama dengan, kemudian next, kurung buka, kita juga select data panjang total sampai ke bawah. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Dan didapatkan nilai maksimal dari data panjang bobot ikan tersebut, yaitu 290. Kemudian kita akan mencari nilai minimum, di mana nilai minimum ini didapatkan dengan rumus min, kemudian kurung buka, dan kita men-select data panjang total lagi sampai ke bawah. Dan kurung tutup, klik enter. Maka didapatkan nilai minimum dari data panjang total tersebut, yaitu bernilai 200. Kemudian setelah kita mengetahui nilai N, nilai maksimum dan nilai minimum, selanjutnya kita akan menentukan jumlah kelas, di mana jumlah kelas ini didapatkan dari rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log N, di mana ini tersebut sudah kita ketahui yaitu 171. Didapatkan hasil 8,413547. Dan sesuai dengan ketentuan, maka nilai tersebut dibulatkan ke atas dan menjadi 9. Selanjutnya, kita akan menentukan lebar kelas, di mana lebar kelas ini itu didapatkan dari rumus sama dengan, kemudian nilai maksimum dikurangi nilai minimum, dan jangan lupa ini diberi tanda kurung. Kemudian dibagi dengan nilai jumlah kelas. Kemudian enter, didapatkan nilai 10. Kemudian kita mencari nilai jarak kelas. Dan sebelum itu kita menentukan dulu nilai NST. Dan diketahui nilai NST tersebut yaitu 1. Nah, kemudian kita menentukan jarak kelas dengan rumus sama dengan, kemudian nilai lebar kelas ditambah dengan NST. Didapatkan hasil yaitu 11. Nah, kemudian kita akan menentukan total dari SKB, SKA, kemudian SK, BKB, BKA, BK, XI, dan FI. Nah, untuk nilai SKB itu didapatkan dari nilai minimum, di mana nilai minimum tersebut yaitu adalah 200. Nah, kemudian kita menentukan nilai SKB yang ada di bawah ini, yang didapatkan dari nilai SKB yang di atas ini, kemudian ditambah dengan jarak kelas. Dan jangan lupa ini di string dengan menekan tombol F4, kemudian klik enter. Dan didapatkan hasil 211. Kemudian kita menentukan nilai SKA, di mana SKA ini didapatkan dari nilai SKB
ditambah dengan lebar kelas. Dan jangan lupa ini juga di string. Kemudian klik enter. Dan untuk ke bawahnya, karena ini jumlah kelas ada 9, maka ini kita ke bawahnya itu 9 juga. Langsung kita select ke bawah aja sampai 9. Ya, satu lagi. Dan ini juga nilai SKI juga sama. Kita drag sampai ke bawah dan menghasilkan data seperti berikut ini. Kemudian, untuk mencari nilai SK bisa didapatkan dengan rumus SKB, kemudian kita ketik dan juga strip, kemudian kita klik nilai SKA, kemudian kita enter, didapatkan selang kelas, yaitu 200 sampai 210. Juga kita bisa drag ke bawah langsung. Selanjutnya kita menentukan nilai BKB, di mana nilai BKB ini didapatkan dari nilai SKB, kemudian dikurangi buka kurung, kemudian setengah dikali dengan NST, dan jangan lupa NST tersebut kita string, dan tutup kurung enter, didapatkan seperti berikut ini. Dan untuk ke bawahnya kita bisa langsung drag saja. Kemudian kita menentukan nilai BKA, didapatkan dari nilai SKA, kemudian juga dikurangi setengah dikali dengan NST. Dan jangan lupa di string juga. Mendapatkan hasil 209,5 dan bisa langsung di drag ke bawah. Nah, setelah itu kita menentukan nilai BK, di mana nilai BK ini didapatkan dari sama dengan, kemudian BKB, terus klik dan strip, dan juga nilai BKA. Didapatkan berikut ini dan bisa langsung di drag saja ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai XI, di mana nilai XI ini didapatkan dari rumus sama dengan, kemudian kita buka kurung, nilai SKA ditambah dengan nilai SKB, tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2. Dapatkan hasil 205. Dan bisa langsung di drag saja ke bawah. Nah, selanjutnya nilai F ini didapatkan dengan rumus. Pertama kita harus drag dulu F ini, kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita klik frekuensi, dan kita mendrag data dari panjang total, kemudian koma, nilai SKA. Kemudian kita klik Ctrl, Shift, Enter. Mendapatkan hasil seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai A, itu dengan rumus sama dengan Y bar dikurangi, tutup kurung, buka kurung maksud saya, B, dikali dengan X bar, tutup kurung. Dan menghasilkan minus 5,917. Karena ini hasilnya minus, maka kita harus mengantilopkan terlebih dahulu dengan rumus sama dengan 10 pangkat A. Dan didapatkan hasil 0,00001. Maka dari itu didapatkan W sama dengan 0,0001.
0001 dipangkatkan dengan 3,4262. Maka dari itu, interpretasinya yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4262. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari tabel yang sudah kita buat tersebut. Karena ini sudah disediakan tabelnya, maka langsung saja kita klik kanan, kemudian kita klik select data. Dan langsung kita add, dan untuk series values-nya kita isi dengan nilai FI. Kemudian klik OK, dan untuk horizontalnya kita akan edit. Nanti masukkan nilai selang kelas. Nah, dapat kita lihat di sini semuanya, bahwasannya ini merupakan tabel antara selang kelas dan juga frekuensi yang didapatkan dari data panjang total dan juga bobot ikan. Nah, setelah itu kita beri nama terlebih dahulu. Pokoknya kita selang kelas. Kemudian kita namain pinggirnya juga, itu dengan title frekuensi dapat dilihat ini merupakan grafik antara selang kelas dan juga frekuensi total yang didapatkan dari tabel panjang total ikan dan juga bobot ikan. Selanjutnya kita akan menganalisis hubungan panjang dan bobot. Yang sudah sebelumnya kita sudah menganalisis distribusi frekuensi panjang, selanjutnya kita akan menganalisis hubungan panjang dan bobot. Nah, sudah diketahui ini panjang total dan bobot ikannya yang dari data sebelumnya sudah saya copy ke sini. Kemudian kita langsung mencari saja nilai log dari panjang total tersebut. Log, kemudian dan langsung saja kita drag ke bawah. Selanjutnya, kita juga akan melogkan bobot ikan dengan cara rumusnya sama dengan log kurung buka, kemudian klik bobot ikan, dan kurung tutup, selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita akan menentukan sigma dari X, Y, dan juga lain sebagainya. Untuk sigma X, kita akan menentukan dengan rumus sum log L sebagai sumbu X, kemudian kita drag sampai bawah, dan klik enter. Salah ulang lah. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis hubungan panjang bobot dari data yang disediakan sebelumnya. Langsung saja kita akan melogkan terlebih dahulu panjang total dan juga bobot ikan. Untuk panjang total kita logkan dengan rumus log
dan kita select data panjang total, kemudian kita enter. Dan kita bisa select ke bawah atau drag ke bawah sampai data terakhir. Selanjutnya kita juga melakukan buat ikan dengan rumus yang sama, log. Kemudian kita klik buat ikannya, enter, dan juga sama seperti sebelumnya itu drag sampai data terakhir. Nah, setelah itu kita akan menentukan sigma X, Y, sigma X kuadrat, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menentukan sigma X terlebih dahulu dengan rumus sama dengan sum, kemudian kita drag log L karena log L ini termasuk sumbu X bawah, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan sumbu Y itu log W dari bobot ikan. Nah, dengan rumus sum, kemudian kita drag juga logonya sampai ke bawah, kemudian kita klik enter. Selanjutnya, untuk menentukan sigma X kuadrat, maka rumusnya itulah sum ski, dan kita drag yang log L sampai ke bawah, kemudian kita klik enter. Nah, itu cara yang sama untuk sigma Y kuadrat, yaitu sum ski, kemudian kita drag log W sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita akan menentukan, kemudian selanjutnya kita akan menentukan sigma XY, di mana sigma XY ini didapatkan dari rumus sama dengan sum product. Dan kita drag log X atau sumbu X terlebih dahulu, kemudian koma, dan juga kita mendrag log W atau sumbu Y. Dan kita enter. Dan dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai X bar, di mana X bar tersebut didapatkan dari average. Kemudian kita select sumbu X atau log L, dan kita enter. Selanjutnya, kita akan menentukan Y bar dengan rumus average. Kemudian kita mendrag sumbu Y. Dan dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian kita ini ada rumus N, tentukan rumus N. Nah, untuk rumus N sendiri itu sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu sama dengan count. Dalam kurung, kita select nilai panjang total sampai ke bawah. Kemudian kita klik enter, dan dapatkan hasil 71. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai B, di mana nilai B ini didapatkan dari sigma XY sama dengan, kemudian sigma XY dalam kurung sigma XY dikurangi dengan 1/n. Ini kita dalam kurungin 2 kali, kemudian 1 dibagi n, tutup kurung, dikali dengan sigma X, dikali dengan sigma Y, kemudian kita tutup kurung 2 kali. Selanjutnya kita bagi dengan sigma X kuadrat, buka kurung sigma X kuadrat, dikurangi, buka kurung 2 kali, kemudian 1 dibagi n, tutup kurung, dikali dengan
sigma X kuadrat, sigma X yang dikuadratkan. Kurung 3 kali. Lalu kita klik Enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel sidik ragam. Yang pertama, kita akan mencari DBR yaitu 1, DBS-nya itu sama dengan N kurangi 2, dan DBT N kurangi 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari JKR, di mana JKR itu rumusnya yaitu sama dengan, kemudian dalam kurung, kemudian nilai B, dikali dengan buka kurung 2 kali, kemudian nilai sigma XY dikurangi buka kurung lagi 2 kali, kemudian 1 per N tutup kurung dikali dengan buka kurung sigma X dikali dengan sigma Y. Tutup kurung sekali. Maka didapatkan hasil 2,449. Selanjutnya akan mencari nilai JKR, JKT maksud saya, yaitu rumus sama dengan sigma Y kuadrat kemudian dikurangi buka kurung 2 kali 1 per N tutup kurung dikali dengan sigma Y dikuadratkan. Tutup kurung 2 kali. Bentar. Dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Dan untuk JKS-nya dapat diketahui dengan JKT dikurangi JKR. Ini menghasilkan 0,21871. Selanjutnya kita akan mencari nilai KTR, di mana KTR ini rumusnya sama dengan JKR per DBR, dan KTS rumusnya JKS dibagi dengan DBS. Dan untuk head rumusnya sama dengan KTR dibagi KTS. Dan untuk FTEP, rumusnya itu sama dengan INV, dan probability-nya 0,05, kemudian satu 99. Hasilkan 3,89,707. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai R kuadrat, di mana R kuadrat ini rumusnya yaitu sama dengan JKR per JKT yang menghasilkan nilai 0,19802. Hipotesisnya, di mana H0 itu maka panjang tidak mempengaruhi bobot, dan untuk H1 panjang tidak mempengaruhi bobot. Dan kesimpulannya, berdasarkan SK 95%, didapatkan bahwasannya F hit lebih dari F tap. Maka hipotesisnya adalah H1, yang artinya
panjang mempengaruhi bobot serta didapatkan dua nilai E kuadrat sebesar 0,91802 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya kita menjelaskan mengenai uji T. Nah, untuk hipotesisnya 0, yang berarti bahwa B sama dengan 3, berarti bersifat isometrik. Kemudian H1, maka didapatkan bahwa B sama dengan tidak sama dengan 3. Ini termasuk ke dalam alometrik. Langsung saja ke ujinya. Pertama, ini ada SB1 kuadrat. 1 kuadrat ini rumusnya sama dengan KTS dibagi dengan sigma X kuadrat dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi buka kurung 2 kali 1/n. Kemudian tutup kurung dikali dengan sigma X yang dikuadratkan. Dan klik enter. Dan menghasilkan nilai 0,0062. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui nilai SB, di mana SB ini diketahui dengan rumus sama dengan SQRT dari nilai SB1 kuadrat. Menghasilkan 0,788. Nah, selanjutnya untuk hitungnya. Hitung ini didapatkan dengan rumus sama dengan ABS buka kurung 2 kali, kemudian B1 atau B dikurang 3 tutup kurung dibagi dengan SB buka kurung SB tutup kurung 2 kali dan menghasilkan nilai 5,4113. Dan untuk relatifnya didapatkan dari sama dengan NV probability-nya 0,05 per dbs. dbs-nya itu 169. Bentar, ini didapatkan hasil 1,9741. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan SK 95% didapatkan itu lebih dari TTEB dan hipotesisnya adalah H1, yang berarti bahwa pola pertumbuhan ikan sifat volumetrik negatif. Atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan
tambahan bobot. Kemudian selanjutnya kita akan membuat grafik dengan cara kita klik insert, kemudian kita pilih yang scatter, kemudian kita select data, kita terlebih dahulu, dan untuk X value-nya kita akan panjang total. Enter, kemudian untuk Y value-nya kita data bobot ikan. Dan klik enter. Nah, setelah itu kita ubah formatnya. Trend line masuk ke mode trend option, kemudian klik power, dan centang display equation on chart sama display R square value on chart. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Dan stylenya itu 1. Kita pindahkan ini terlebih dahulu. Dan kita menggantinya 0,00001. L pangkat 34262 dan kuadratnya 0,918. Ini kita juga bisa hapus green line-nya, dan grafik dari data tersebut dapat disajikan pada tampilan berikut ini. Selanjutnya akan mencari nilai JKR, JKT maksud saya, yaitu rumus sama dengan sigma Y kuadrat kemudian dikurangi buka kurung 2 kali 1/n kurung kali dengan sigma Y dikuadratkan. Tutup kurung 2 kali. Enter. Dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Dan untuk JKS-nya dapat diketahui dengan JKT dikurangi JKR. Ini menghasilkan 0,21871. Selanjutnya kita akan mencari nilai KTR, di mana KTR ini rumusnya sama dengan JKR per DBR, dan KTS rumusnya JKS dibagi dengan DBS. Dan untuk head feed, rumusnya sama dengan KTR dibagi KTS. Dan untuk F-tab, rumusnya itu sama dengan NV, dan probability-nya 0,05. Kemudian satu 99. Hasilkan 3,89,70,7. 3,89,707. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai R kuadrat. Di mana R kuadrat ini rumusnya yaitu sama dengan
JKR per JKT. Per JKT. Yang menghasilkan nilai 0,19802. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor kondisi. Sebelumnya juga saya sudah mengurutkan data yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan juga mengcopy nilai SKB, SKA, SKFI, B, A, dan juga antilog. Nah, selanjutnya, saya akan menganalisis faktor kondisi dari data tersebut. Dengan rumus sama dengan buat ikan dibagi dengan dalam kurung antilog, kemudian kita string, dikali dengan panjang total, dipangkatkan B. Dan B-nya juga, jangan lupa kita string. Tutup kurung, enter. Dan hasilkan hal tersebut. Dan selanjutnya, drag sampai data terakhir. Nah, setelah itu kita analisis FK rataan dari data tersebut. Nah, untuk FK rataan ini SK-nya 200 sampai 210. Sama dengan average data dari 200 sampai 210. Kita enter. Selanjutnya ini data dari 211 sampai 221. Average buka kurung data 211 sampai 221. Kemudian kita enter. Selanjutnya data average data 222 sampai 232. Dan kita enter. Selanjutnya average lagi data 233 sampai data 243. Sampai data 243. Dan kita enter. Sama average. Ini untuk data 244 sampai data 254. Sampai data 254. Kita average lagi. Ini untuk data 255 sampai 265. Kita average lagi. Ini untuk data 266 sampai 276. Enter. Dan ini untuk data 277 sampai 287. Average. Dan lagi kita average. Data dari 290 karena selang kelasnya 298 sampai 298. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis STDF, di mana STDF itu juga rumus STDF. Kemudian kita samakan dengan yang ini 200 sampai 210. Kemudian selanjutnya kita STDF lagi. Data 211 sampai 221.
Kemudian ini data 222 sampai 232 kita STDF-kan lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, pertama kita klik insert, kemudian scatter, kemudian kita select data, add, ini kita tulis FK total. Ini kenapa? Coba ke total. Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik dengan cara kita klik insert, kemudian pilih scatter, akan dulu ke sini, kemudian kita klik kanan, select data, kemudian add, namanya kita namakan FK total. Untuk X value-nya kita masukkan SK, kemudian untuk Y values-nya kita masukkan FK rataan, dan klik OK. Akan dihasilkan seperti berikut ini. Kemudian kita tambahkan, kita hapus dulu green line-nya, dan kita tambahkan error bars, dan karena kita tidak memerlukan yang vertikal, maka bisa kita hapus saja. Nah, selanjutnya klik error bars, kemudian more error bar option, kemudian kita custom specific value. Untuk ininya kita tambahkan STDF, dan untuk negatifnya juga kita masukkan STDF, dan klik OK. Dan maka dihasilkan grafiknya seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita ubah font-nya menjadi Times New Roman karena sesuai dengan aturan IPB. Kita ubah Times New Roman. Juga kita hilangkan no fill, bordernya no line, no fill, dan bordernya no line. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.